Aku pernah apply visa US 2 kali ya. Jadi yang pertama itu ditolak, terus yang kedua approve. Nah, jadi di sini siapa tahu ada teman-teman yang juga mau rencananya apply visa US atau mungkin lagi nyiapin dokumen terus nunggu panggilan interview. Siapa tahu video ini bakalan berguna buat kalian gitu ya. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku ini, terus hal-hal yang menurut aku berguna saat proses interviewnya itu ya. Oh ya, terus aku apply-nya ini nggak pakai agensi atau sponsor dari perusahaan atau tempat kerja ya. Jadi murni aku sendiri. Jadi yang pertama itu aku apply di Qatar kan, karena waktu itu lagi kerja di sana. Terus sama kayak orang-orang pada umumnya, jadi sebelum apply itu aku kayak nyari tahu dulu prosesnya gimana, terus dokumen yang dibutuhkan apa aja, terus tanya-tanya juga sama teman-teman yang udah kayak punya visa US gimana gimana gitu kan prosesnya, jadi gitu-gitu. Terus aku selalu diwanti-wanti sih, entah itu dari website atau dari teman-teman, pokoknya selalu dikasih tahu jawab yang seperlunya aja. Terus jangan melenceng dari pertanyaan, jawabannya tuh jangan melenceng dari pertanyaan si interviewnya ini. Terus jangan juga ngomong panjang lebar, intinya gitu sih. Jadi ya sesudah aku kayak apply di websitenya, terus aku print segala macam dokumen, nyiapin dokumen yang harus dibawa gitu kan. Bangun pagi-pagi, terus nyewa Uber, udah nervous, terus ngantri, diperiksa segala macam gitu kan di kedutaan. Nyampe di kedutaan tuh cuma kayak ditanyain 2 pertanyaan, udah ketolak. Kayak nggak ada 5 menit gitu. Itu pun aku nggak tahu gitu aku ditolak atau nggak. Aku taunya dia ngasih kayak kertas warna hijau gitu, terus dia ada tulisannya gitu kan, ditolak karena apa, ada tulisannya, terus ada kodenya juga. Terus yang tukang interviewnya nih langsung kayak next. Ya udah, ya udah, mau apa gitu kan, mau kesal nggak bisa, mau marah juga nggak bisa, nanya pun kayak kenapa aku ditolak gitu juga nggak bisa. Ya udah sih, itu tahun 2018 ya. Terus di awal tahun ini tuh aku apply lagi ya. Prosesnya sih masih kurang lebih sama ya. Terus dokumennya juga masih sama aja sih yang diperlukan. Tapi bedanya yang tahun ini nih aku apply-nya di Italia, soalnya lagi tinggal di sini kan. Nah jadi uh, aku cari-cari lagi apa sih namanya, kayak etika-etika menjawab interview gimana, datang seberapa cepat, terus apa advice dari orang-orang gitu kan, atau dari website yang aku temuin. Cari juga kayak review-review di Google Maps tentang embassy yang aku mau datangin, soalnya di Italia ini ada 5 ya, ada 5 cabang. Terus aku apply-nya di Milan. Jadi aku cari-cari kayak mana review orang uh, yang apply visa di situ kan, di Milan. Nah, jadi pas udah nyampe di embassy-nya gitu kan, aku sambil ngantri, terus sambil merhatiin juga yang lain, hasil interviewnya gimana. Di situ sih kayak ada 4 loket, terus aku perhatikan semua gerak-gerik yang interviewnya sama yang lagi interview gitu. Nah, di depan aku ini ada bapak-bapak. Terus kalau misalnya dilihat dari baju sama cara dia ngomong itu kayak orang Bangladesh atau Pakistan gitu sih. Soalnya ketahuan banget kan kalau misalnya dari bajunya gitu kayak agak kusut-kusut. Bukan kusut sih, pokoknya dia memang pakai baju Pakistan atau Bangladesh, entah gimana, pokoknya kayak gitulah. Nah, pas bapak-bapak ini di interview itu, dia tuh kayak ngotot banget gitu kan. Jadi dia nggak ditanya pun tuh langsung gercep gitu. Kayak, oh aku kerja di sini, dia bilang kan. Pendapatanku segini, sambil ngeluarin dokumen-dokumennya gitu. Aku udah 7 tahun di Itali, aku punya teman di Amerika, dia mau nikah, bla 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 gitu kan. Jadi dia kayak gitu kan. Aku nggak nguping ya, aku dengar kayak gitu soalnya dia ngomongnya memang agak nyaring terus di depanku gitu. Nah, aku jadi sambil merhatikan situasi itu, terus sambil ngeliat juga kan, nengok-nengok gitu ngeliatin si babang tukang interviewnya ini. Dia kayak agak ragu gitu, tapi si bapak ini tuh langsung kayak nyodorin dokumen-dokumennya sambil bikin kayak statement yang meyakinkan gitu kan. Oh, aku punya apartemen di sini gitu. Terus dari situ aku langsung kayak
ini dia panutanku, pokoknya aku harus jadi kayak, harus mencontoh si bapak ini gitu. Nah, jadi pas giliran aku di interview, yang pertama ditanya itu kayak, kamu mau kemana? Aku jawab, aku mau ke New York gitu kan. Terus ngapain? Mau liburan. Terus aku bisa lihat kan dari mimik mukanya dia sambil dia memegang dokumen aku gitu kayak mikir-mikir. Aku langsung nyerocos, oh aku udah 3 tahun di sini. Aku kerja sebagai bla 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 gitu kan. Pendapatanku segini, ini bank statementku. Aku nikah sama warga negara Italia. Terus aku sambil nyodorin dokumenku kan, terus si babang ini sambil mikir-mikir, tapi untungnya dia ngambil dokumen yang aku kasihkan gitu kan. Terus dia kayak, okay, well, I'll hope you enjoy your holiday. Terus aku yang kayak, OMG, thanks. Semuanya kurang lebih sama sih, dokumen yang dibutuhkan itu sama, masih prosesnya juga sama, yang dicek-cek juga masih sama, bedanya cuma tempatnya aja sama hasilnya. Nah, buat teman-teman gitu ya kan, saran aku sih kalau misalnya kalian misalnya punya apa gitu yang bisa meyakinkan si tukang interviewnya ini, bawa aja dokumennya. Uh, Terus begitu mereka kayak uh, pasang apa sih namanya, kayak muka mikir-mikir atau kayak ragu-ragu, langsung sodorin aja. Ya, entah tanah, mobil, apartemen, deposito, bank statement, apapun itu, pokoknya yang bisa meyakinkan kalau misalnya kalian nggak pengen imigrasi ke ke negara mereka gitu kan. Ya itu aja sih tentang videonya. Semoga bisa membantu. Thank you. Bye bye.